Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan sebuah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur dengan judul Cerita Calon Arang. Dan saat ini kita telah memasuki chapter 8. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Jadi nggak pakai lama lagi, mari kita baca. Chapter 8. Raja membutuhkan bantuan sang pertapa. Penyakit tambah menghebat. Ratusan orang mati tiap hari. Tak sempat lagi orang menguburkan kerabat atau sahabat yang meninggal. Mayat tergolek-golek di sepanjang jalan, di dalam rumah, di sawah, bahkan di dekat-dekat istana demikian pula. Bukan main amarah sang baginda melihat kesengsaraan rakyatnya disebabkan oleh kejahatan beberapa orang saja itu. Tapi apa dayanya, bala tentaranya yang kuat dan pernah menaklukkan berbagai negeri tak bisa melawan tukang sihir yang bersenjatakan sihirnya. Tak habis-habis ia memikirkan bagaimana dapat membinasakan calon arang beserta murid-muridnya. Hampir dari tiap rumah terdengar tangis menghibah-hibah. Saben hari ada orang-orang yang masih sehat berduyun-duyun ke candi dan berdengunglah doa memohon keselamatan dari para dewa. Saban hari terdengar rintih kesakitan dan tangis serta jerit kesedihan dan ketakutan. Banyak orang mengungsi meninggalkan daerah-daerah yang sudah diserbu oleh penyakit. Tetapi di tengah perjalanan, mereka terserang penyakit juga dan roboh di pinggir jalan. Sawah dan ladang tak sempat diolah lagi. Semak dan rumput merayap merajalela. Seri kerajaan Daha kini menjadi suram. Lalat besar, kecil, merajalela dan terbang berdansa-dansa kian kemari tambah melebarkan serangan penyakit. Dan karena rumput dan semak merajalela, marga satwa pun beranak piak dengan cepatnya. Di seluruh negeri itu hanya 1-2 orang saja yang tidak kurus. Kata orang, pada waktu itu banyak setan bersuara dari angkasa, dari pohon-pohon, dari padang, dan dari mana-mana saja. Dari sana-sini, orang dengar murid-murid calon arang mengembara ke seluruh negeri. Dengan garang dan angkuhnya, mereka keluar masuk rumah dengan tiada minta izin. Perlompatan dari lantai ke tempat tidur. Di dalam rumah mereka menandak-nandak minta diberi sesaji darah dan daging mentah. Di mana-mana murid-murid itu menakut-nakuti orang-orang dengan tingkahnya yang congkak. Penyakit tambah menghebat, tak berkurang sedikit pun. Punggawa-punggawa negara tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun takut kena teluh calon arang dan murid-muridnya yang tak dapat ditolak itu. Demikianlah keadaan negara Daha waktu itu. Pada suatu hari, Sri Baginda mengadakan sidang lagi. Penuhlah bangsal persidangan. Penyakit ini disebabkan karena mantra. Karena itu, bala tentara tak bisa menumpaskannya. Kalau bala tentara dikerahkan juga, akan buruklah akibatnya, kata Sri Baginda. Karena itu,
Mantra harus dilawan dengan mantra. Tidak ada jalan lain. Hadirin membenarkan pendapat sang Baginda. Karena itu pula, Baginda meneruskan, kami perintahkan pada semua pendeta di seluruh negara untuk turut mencari jalan yang baik. Pendeta-pendeta yang dipanggil itu adalah yang pandai-pandai belaka, mahir dalam segala mantra, dan maklum akan segala teluh orang-orang jahat. Kami perintahkan sekarang semua pendeta yang menghadap pergi memuja ke candi. Mohon petunjuk dari Dewa Agung guna mendapat obat mujarab untuk memberantas penyakit ini. Setelah persidangan bubar, semua pendeta yang hadir pergi bebarengan ke candi. Di sana mereka berbareng-bareng memohon Dewa Agung agar diberi petunjuk bagaimana cara memberantas penyakit. Juga mereka memohon agar keamanan, kesehatan, dan kemakmuran seluruh rakyat negara Daha dikembalikan lagi sebagai tadi-tadinya. Ramailah candi kerajaan waktu itu. Penduduk pun datang menyaksikan dari luar candi. Mereka kelihatan kurus seperti tak makan dalam 6 hari. Di dalam candi, para pendeta berbareng-bareng bersemedi. Asap pedupaan mengepul-ngepul ke langit. Permohonan para pendeta itu terkabul juga akhirnya. Maka datanglah Dewa Guru melalui asap pedupaan, kemudian berdiri tegak di atas api. Berkata dewa ini, berbahagialah engkau semua. Penyakit yang hendak engkau tolak sudah masanya harus dicegah. Cuma seseorang saja yang kuasa melawan teluh si calon arang. Dan orang itu ialah seorang pendeta yang berasrama di Lemah Tulis. Empu Barada namanya. Seorang petapa yang telah lulus dalam segala macam ilmu. Dialah yang bertua segala mantranya. Ia pula lah kelak melindungi kerajaan, memberantas segala kerusuhan dan keonaran. Sehabis bicara, hilanglah sang Dewa Guru. Lenyap ia dari pemandangan. Para pendeta mengakhiri semedi masing-masing. Segera mereka menghadap Sri Baginda dan melaporkan hasil pekerjaan. Segera Sri Baginda Raja memerintahkan Kanduruan. Banyak ia menasihati Kanduruan agar bersikap hormat pada Empu Barada dan menghadap benar-benar agar pendeta yang mulia itu segera sudi turun tangan menghancurkan seluruh penyakit. Setelah habis perintah Sri Baginda, Kanduruan cepat-cepat melompat ke atas kudanya diiringkan pasukannya. Waktu sampai di depan asrama, sang empu kuda-kuda lantas dicencang. Kanduruan masuk dengan hormat ke dalam. Pasukannya menunggu di luar rumah. Kebetulan sang empu tidak mengajar. Sang pendeta berkata dengan sopan, siapakah Tuan, priayi yang tak pernah kujumpai? Kanduruan hamba ini, jawab Kanduruan dengan hormat. Dari mana Tuan priayi? Hamba ini dari ibu kota, membawa perintah Ananda Sri Baginda Raja. Apakah yang dapat kupersembahkan kepada Sri Baginda? Tanya sang pendeta. Paduka tuanku diharapkan oleh Sri Baginda sudi datang ke Daha untuk membatalkan teluh calon arang.
"Siapa itu calon arang, Priai?" tanya sang empu. "Itulah janda dari desa Gira. Dia tukang sihir yang manjur teluhnya. Telah banyak penduduk meninggal karena tingkahnya," ujar Kanduruan. "Apakah sebabnya janda dari Gira itu marah-marah, Priai?" tanya sang empu pula. "Ia beranak seorang perempuan. Sampai sekarang tak ada yang mau memperistri anaknya itu. Itulah sebabnya ia marah-marah." Dan setelah memperbaiki duduknya, Kanduruan meneruskan, "Tidaklah buruk anaknya itu. Cantik bukan kepalang. Kata orang-orang, Ratna Manggali namanya. Apakah jawabnya yang dapat hamba sembahkan kepada Sang Baginda Raja Maha Empu?" "Jadi itulah yang menyebabkannya. Kata Sang Barada pada dirinya sendiri. Sangat pelan katanya itu. Kemudian suaranya dikeraskan. "Baiklah, Priai. Tuan lebih baik segera kembali menghadap Sri Baginda. Sembahkanlah pada Baginda bahwa aku, Empu Barada, sanggup membatalkan teluh janda dari Gira yang bernama calon arang itu. Sembahkan juga bahwa penyakit pasti akan tumpas dan rakyat akan hidup aman kembali. Tetapi..." Kanduruan mengangkat kepalanya dan memandang sang empu. Waktu melihat Barada akan meneruskan ucapnya, ia menundukkan kembali. "Haruslah dikerjakan oleh Sang Baginda dengan jalan apapun, yaitu terlebih dahulu Ratna Manggali harus dijodohkan. Dengarkanlah baik-baik, Priai. Aku punya murid Empu Bahula namanya. Sekarang ia juga di sini. Kawinkanlah dia dengan Ratna Manggali. Segala ongkos upacara perkawinan dan emas kawin, baiklah Sri Baginda yang memikirkan. Aku harap itu dikerjakan dahulu sampai beres sama sekali. Jangan tidak, Priai. Jangan sampai Sri Baginda terlampau sedikit menyediakan harta benda untuk itu." Setelah pembicaraan habis, utusan Baginda dipersilahkan beristirahat di pondok. Di sana mereka dijamu dengan berbagai panganan dan makanan serta buah-buahan. Serba lengkap, juga segala macam minuman yang terdapat di dusun lemah tulis yang segar dan sedap. Giranglah semua yang dijamu. Waktu masa mengasuh sudah habis. Berangkatlah lagi utusannya itu membawa Empu Bahula. Berita tentang kesanggupan Empu Barada disambut dengan sorak kegirangan di mana-mana. Di alun-alun Daha, utusan itu disambut dengan seruan gegap gempita. Para prajurit membunyikan sangkakala dan segala tabu-tabuhan. Hari itu berseri-seri lagi penduduk Daha.